ini yang kita tanyakan ini lebih ke sikap atau respon dari seorang Jessica yang mengaku bingung nih setelah dia menjalani 8 tahun penjara. Akhirnya dia melihat dunia luar, terus rasa aneh, dia mau ngapain, dia mau kemana, dia melakukan apa, itu bingung. Nah, apakah memang bisa seperti itu ya seorang yang habis keluar dari tahanan? Ya, kalau seseorang menghadapi suatu perubahan yang besar, maka bisa saja dia tiba-tiba bingung, tiba-tiba stres, tiba-tiba tidak tahu apa yang harus dilakukan. Itu terjadi bukan pada penjara saja, tapi terkadang orang yang akhirnya tiba-tiba harus belajar di luar negeri, tidak ada siapa-siapa, dia juga bisa kebingungan. Sekarang kalau itu terjadi pada Jessica, di mana dia dipenjarakan, kemudian keluar bingung, maka dicurigai bahwa dia bukan dicurigai, maka diduga dia betul-betul di penjara. Karena namanya surat di penjara itu ada, oh ini hanya surat, tapi kamu bisa menjalankan di luar penjara dan hanya masuk penjara pada hari-hari besar. Tapi ada juga yang betul-betul di dalam penjara. Kita bayangkan kalau orang terus di dalam penjara, maka dia hanya mengetahui lingkungan penjara, dan di luar lingkungan itu dia masih merasa bingung. Itu suatu hal yang mungkin saja terjadi atau sangat mungkin terjadi. Dan itu membutuhkan adaptasi lagi untuk bagaimana menyesuaikan dengan dunia luar. Artinya suasana di dalam tahanan itu memang masih sangat terbawa ya saat dia keluar. Apalagi ini waktunya nggak sedikit, 8 tahun ya. Masih terbawa ya saat dia keluar gitu berarti. Jelas terbawa, tapi yang kita bayangkan orang itu tidak pernah bergaul secara intelektualitas, itu hanya sangat terbatas. Kemudian tidak pernah lihat dunia luar selama 8 tahun. Kemudian juga tidak melihat hal-hal lain kan. Jadi handphone segala, dia barangkali melihat handphone yang dulu 8 tahun yang lalu, bukannya dia tidak tahu handphone, tapi juga ragu-ragu karena nggak pernah lihat, jadi bingung sementara. Bicara bingung, tapi dia juga mengucapkan turut minta maaf kepada korban, yaitu yang terjadi di kasus yang lalu. Gimana melihat dari sekarang? Kita lihat dia sebagai seorang yang hanya ya memang bebas, tapi bebas bersyarat. Apa artinya bebas bersyarat? Dia harus menjaga sikap secara baik-baik. Jika dia salah ucap, maka dia bisa kembali. Sekarang kita bayangkan kalau dia tidak mengikuti, apa yang akan terjadi. Jadi sangat mungkin bahwa dia akan dilatih. Kamu bicara begini, jangan mengkritik karena kamu masih bersyarat. Bicara jarak, tidak boleh mengkritik dengan cara yang harus dia jalani selama hukuman bebas bersyarat. Tapi kan sebelum bebas bersyarat dia juga kan mengajukan garasi, tapi dia nggak mau karena dia tetap tidak melakukan itu. Gimana melihat dari saat itu? Jadi kalau kita lihat bahwa dia tidak mau mengajukan gerasi, terus ngotot terus untuk tetap sidang, dan akhirnya diajukan PK karena dikatakan bahwa ada CCTV yang dipalsukan. Seharusnya dia kan tetap berhak untuk PK kalau ada bukti baru bahwa CCTV-nya dipalsukan. Jadi kalau secara logika ya, mestinya keberanian dia untuk betul-betul minta untuk disidangkan lebih lanjut itu ternyata sangat besar daripada sekedar minta pengampunan. Dan kalau dia minta gerasi, itu biasanya permintaan itu sudah diikuti oleh kemungkinan mendapatkan gerasinya, bukan asal minta gerasi. Oke, bicara kebebasan, dia tampil di awak media. Selama ini dapat media untuk dapat gambarnya susah, apalagi berstatement. Tapi pada akhirnya kemarin dia berstatement, ya kan, dengan berbelit bahwa ya sudah, dia berminta maaf. Tapi secara fisik mental apa sih yang terpikir sebagai Sekarang kita bayangkan kalau orang terpaksa bagaimana. Kalau dia memang terpaksa harus mengucapkan, maka mungkin dia juga tidak ada niat untuk betul-betul, tapi daripada
harus kembali lagi ke penjara, dia lebih baik mengatakan minta maaf. Itu kan hal yang umum. Kalau kita ditekan kan juga kita bayangkan kasus Divina itu kan ditekan, mereka ngaku semuanya. Jadi ini juga mirip saja. Tapi kita bayangkan ya, mental dia seandainya dia tidak bersalah, betul tidak bersalah, kemudian tetap harus ngaku salah, tetap harus terus saja dipersalahkan. Jadi seperti orang itu, kalau kita misalnya ya bersalah, tidak bersalah, lalu akhirnya kita harus dipersalahkan gitu. Pada saat awal kita ingin berontak, tapi tidak bisa berontak dan kita tetap dipersalahkan. Nanti dipersalahkan lagi, akhirnya mentalnya kan jatuh, mentalnya jadi down, dan akhirnya juga ya mempengaruhi segala-galanya, mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pemikiran, semua akan sama-sama jatuh. Dan biasanya ini makan waktu yang cukup lama untuk bisa pulih kembali. Itu kalau berbicara dari sifat karakter seorang Jessica yang terkenal santai gitu, tenang gitu, sampai dia berani memaafkan orang-orang. Kemarin ditanya, Jessica memaafkan ke orang-orang yang telah menjarakan kamu? Iya, saya dengan senang hati memaafkan dia. Nah, apakah dari dengan sifat itu bisa kita nilai hal yang nilai kalau dia memang nggak bersalah gitu? Ya, sekarang kita tahu bahwa kata-kata itu bukan sesuatu yang betul-betul ada dalam hati. Bisa kata-kata itu sesuai dengan hatinya, bisa kata-kata itu hanya ya asal mengucap dengan suatu tujuan tertentu. Jadi jangan melihat orang dari kata-katanya.